وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. Amma ba'd. Yang kami hormati kepada para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para ustaz yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati kepada jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja kepada Allah yang Maha Mulia, memanjatkan syukur kepada Allah yang Maha Luhur yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan yang tak terhingga. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu menjalankan ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga ditetapkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya, dan kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan pertama kemarin kita membahas malam Lailatul Qadar. Setidaknya ada 3 hal yang harus kita pahami. Apa itu malam Lailatul Qadar? Kemudian yang kedua, kenapa malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengimplementasikan dari malam Lailatul Qadar itu atau malam kemuliaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hari ini kita akan membahas tidak jauh berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Bulan puasa atau bulan Ramadan, syahrul siyam, itu tidak hanya dikatakan syahrul siyam, akan tetapi syahrul Quran. Karena di bulan puasa atau di bulan Ramadan ini terjadi peristiwa yang sangat penting, yaitu diturunkannya Al-Quran, atau bahasa lain adalah nuzulul Quran. Allah menyimpan Al-Quran di suatu tempat, namanya adalah Lauh Mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz. Ini adalah Al-Qurannya, bahwa Al-Quran disimpan oleh Allah di suatu tempat, namanya adalah Lauh Mahfuz. Proses terjadinya turun Al-Quran ini secara singkat saja. Dari Lauh Mahfuz itu diturunkan Al-Quran ke langit atau Baitul Izzah. Dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah ini adalah turunnya Al-Quran juga sekaligus, yaitu 30 juz. Dari Lauh Mahfuz 30 juz disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diturunkan ke langit ke-7 atau Baitul Izzah, itu juga 30 juz. Sebagaimana di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, ini peristiwa inilah yang sering kita peringati, yaitu malam Lailatul Qadar adalah di mana turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit ke-7 atau Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah ini kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Al-Quran dari langit atau Baitul Izzah diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu tidak sekaligus 30 juz, akan tetapi turunnya itu secara berangsur-angsur. Dari Lauh Mahfuz ke langit ke-7 itu
30 juz. Bahasa Al-Qur'annya adalah inzal. Kemudian dari langit ketujuh disampaikan, diturunkan kepada Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur. Dalam bahasa Al-Qur'annya adalah tanzil. Sebagaimana Al-Qur'an mengatakan, wa Qur'anan faraqnahu 'alan nasi ala muksi wa nazzalnahu tanzila. Dan aku turunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur supaya engkau Muhammad, yaitu membacakannya secara perlahan-lahan. Al-Qur'an itu turun secara berangsur-angsur. Yang pertama adalah supaya mudah dipahami. Jadi Al-Quran itu turun satu ayat. Kenapa bisa demikian? Supaya mudah dipahami. Satu ayat turun kemudian disampaikan oleh kepada para sahabat, kemudian dihafalkan oleh para sahabat. Yang kedua, kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Karena Al-Quran itu turun secara kondisi dan situasi yang sedang terjadi atau permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi ketika itu. Misalnya ada para sahabat bertanya tentang ruh, yas'alunaka 'anil ruh. Kemudian Al-Quran langsung menjawab, atau wahyu dari Allah itu turun kepada Nabi Muhammad dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi. Contoh lain misalnya darah haid itu apa? Yas'alunaka 'anil ruh. Nah, ini kemudian turun lagi ayat Al-Quran. Misalnya terjadi keributan, turun lagi ayat Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan terus sebagainya. Al-Quran turun dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi. Ayat pertama turun adalah surat Al-Alaq. Jadi kenapa tidak berurutan? Sekali lagi jawabannya karena turunnya ayat Al-Quran itu adalah secara situasi dan kondisi. Tetapi ada ayat Al-Quran juga disampaikan kepada sahabatnya, itu juga tidak sekaligus langsung melarang. Misalnya tentang khamar, tentang minum-minuman keras. Karena ketika itu sebelum ayat Al-Quran turun, tradisi minum-minuman khamar itu sudah terbiasa. Seperti orang minum air putih biasa setiap hari. Kemudian ada para sahabat yang bertanya, yas'alunaka 'anil khamr. Ada sebuah pertanyaan, apakah minuman khamr itu? Kemudian Nabi menjawab, yas'alunaka 'anil khamr. Qul fihi ismun kabir wa manafi'u lin-nas. Qul fihi ismun kabir. Tetapi ada beberapa manfaat, meskipun Nabi mengatakan bahwa keduanya, minuman khamr dan judi itu adalah sesuatu yang membahayakan, tetapi ada sedikit manfaatnya. Nah, ini adalah proses terjadi ketika Nabi melarang minuman khamr. Tetapi Nabi tidak langsung melarangnya atau mengharamnya, tetapi ada proses-proses turunnya Al-Quran itu sampai 3 kali. Yang pertama adalah yas'alunaka 'anil khamr. Kemudian ketika Nabi memberikan dispensasi, ada kebolehan, masih saja ada para sahabat yang minum khamr, apalagi dalam kondisi sholat. Dalam sebuah cerita ada sahabat yang membaca Al-Quran surat Al-Kafirun, orang peragat-peragat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidu ma ta'budun wa la antum. Terus tidak selesai karena dalam kondisi mabuk. Dalam kondisi mabuk inilah kemudian turun lagi ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu
wa antum sukara, sementara kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Meskipun ayat ini sudah turun, tetapi masih saja sebagian para sahabat ada yang masih minum khamr. Al-Quran secara tegas turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru rijsun min amali syaitan. Al-Quran secara tegas bahwa minum-minuman khamr, kemudian berjudi, kemudian berkorban demi berhala, kemudian nasib dengan panah, rijsun, najis, dan itu adalah perbuatan syaitan. Nah, ini adalah proses turunnya Al-Quran yang disampaikan kepada para sahabat. Itu tidak langsung mengharamkan, tetapi ada proses-proses di mana supaya Al-Quran ini tetap dilaksanakan, tetapi ada tahapannya. Dan hal ini juga yang dulu dipraktikkan oleh para pejuang Islam dulu ketika menyampaikan agama Islam ke tanah Jawa, yang dilakukan oleh para wali songo juga dulu ketika menyebarkan agama Islam. Itu tidak langsung mengharapkan, tetapi ada proses-proses bagaimana agama Islam ini disampaikan kepada masyarakat di tanah Jawa ini dengan secara maju atau dengan secara berkembang. Ada proses-proses yang dilakukan seperti halnya Nabi Muhammad ketika menyampaikan Al-Quran, menentukan sesuatu yang haram, itu juga ada prosesnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang pertama adalah turun surat Al-A'raf, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa Nabi Muhammad disuruh membaca? Para ulama mengatakan bahwa Iqra di sini adalah pengertian secara majaz, perumpamaan. Tetapi Nabi tidak membaca secara tulisan. Nabi disuruh membaca situasi kondisi yang sedang terjadi di tanah Arab. Ketika itu diantaranya adalah misalnya terjadi ketidakadilan terhadap perempuan. Orang-orang Arab itu ketika mempunyai anak perempuan itu sangat sedih sekali, karena perempuan itu dianggap tidak bermanfaat. Sementara ketika punya anak laki-laki itu bangga sekali, karena laki-laki ini bisa dimanfaatkan tenaganya, juga perekonomiannya dan sebagainya. Permasalahan-permasalahan inilah yang kemudian nanti akan diselesaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian terjadi lagi pencurian, semakin orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Kemudian terjadi lagi hukum riba yang ketika itu juga belum ada dalam Al-Quran. Permasalahan itulah yang harus dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah sejarah singkat turunnya ayat Al-Quran dari Lauh Mahfuz 30 juz, kemudian turun ke langit juga 30 juz, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu Al-Quran secara berangsur-angsur. Kenapa Al-Quran turun secara berangsur-angsur? Yang pertama adalah supaya mudah dipahami. Kemudian yang kedua, karena Al-Quran itu turun secara situasi dan kondisi. Itu harus dijadikan pelajaran untuk kita. Misalnya, kenapa Al-Quran berangsur-angsur? Supaya mudah dipahami. Juga kita mengajarkan pendidikan kepada anak kita juga harus sedikit-sedikit. Misalnya anak kita diajarkan ibadah puasa misalnya. Ini tidak langsung. Misalnya masih sekolah SD, orang tuanya mengajarkan langsung harus sempurna puasanya sampai maghrib. Itu tidak begitu caranya. Tapi harus diajarkan misalnya puasa sampai duduk misalnya. Itu tidak apa-apa. Ini dalam rangka proses pembelajaran. Begitupun dalam sholat juga harus begitu. Kemudian juga dalam menuntut ilmu juga harus begitu. Misalnya kita menghafal Al-Quran itu jangan misalnya diharuskan, diwajibkan menghafal Al-Quran 30 juz. Tidak
dilalui agar kita bisa mengambil sudah diturunkan ayat Al-Quran juga, yaitu turunnya secara berlangsung. Mudah-mudahan pertemuan untuk yang sangat singkat ini ada manfaatnya, khususnya bagi pribadi saya sendiri dan umumnya bagi kita yang mendengarkan. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum diakhiri pengajian ini, mari kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqili dhalimin bidhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqili dhalimin bidhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqili dhalimin bidhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal 'afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.